Guys, selamat datang di channel Suka Nyetir. Kita kali ini Suka Nyetir pertama kali nih main-main di Gias. Ini gue lagi jalan-jalan, gue lihat ada yang menarik banget dan harganya affordable, gue seneng banget liatnya. Tapi ini bukan produk Jepang seperti yang biasa gue review. Ini mobil dari Cina, mobil Cina. Ini lihat. Tigo, bentar, rame guys. Tigo Cross CSA. Nah ini kalau kita lihat, dia ini lawannya sebenarnya HRV. Mungkin ya antara HRV dan Rise juga bisa. Kalau zaman dulu Outlander dan ini ya mobil 5-seater yang normal aja, sama kayak mobil 5-seater pada lainnya, pada umumnya, yang saingannya itu ya kira-kira sepantar lah. Cuma ini kalau gua bedah nih spek mesinnya ini gila guys. Tigo Cross CSA. CSA tuh artinya Chery Super Hybrid kalau gua nggak salah ya. Ini nah panjangnya kira-kira segini. Ntar gua taruh ya di deskripsi ya. Panjangnya kira-kira segini. Ya makanya cukup mungil. Jadi kalau mau dibilang lawan CRV itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau kita bedah speknya ini gila kan. Kita lihat mesinnya dulu ya guys. Bentar. Nah, gila nggak tuh? Dia udah hidrolik. Harga 319 udah hidrolik. Mesinnya 1500 cc kalau nggak salah, ntar gue taruh di deskripsi. Ini motor listriknya, jadi ini hybrid. Dan ECU-nya pintar dia taruh di sini nih. Aki tidak terlihat ya di sini. Rapi ya, cukup rapi karena ini tercover dengan baik nih. Walaupun belum full cover ya. Untuk cat rapi, kualitasnya sama seperti di luar. Kualitasnya sama ya men. Jadi nggak ada yang berbeda nih. Ini sama nih kualitasnya gitu. Ini untuk horsepowernya ada di 210 horsepower kalau nggak salah. Jadi dia gabungan antara motor listrik sama mesin. Jadi bukan mild hybrid ya, ini hybrid beneran. Ada motor listriknya. Motor listriknya menyumbang power juga. Gila ya. Asik ya. So kita lihat ke bagian belakang guys. Asik, gitu tapi enak guys. No effort. Jadi kalau kalian yang kita nih punya istri, ada trouble atau perlu ngisi apa ya, ngisi air radiator atau apa, gampang banget jadinya. No effort karena ini kap mesinnya cukup berat nih. Ini tebal ya, tebal. Ini lumayan, nggak terlalu tebal, tapi lumayan dibanding sama mobil Jepang. Terus kita lihat dia full konsumsinya katanya 25,45 km per liter. 0 ke 100 8 detik, lu gila gak tuh? Hah? Ini bahkan CRV aja setahu gua nggak sampai 8 detik. Gila. Jadi dengan harga segini, kira-kira harga Suzuki Fronx HRV ini gua dapetnya banyak banget ini, gila nih. Gila nih. Tuh. Dia udah ada 360. Jadi harusnya udah ada String 17. Bannya gua nggak tahu nih silent ban merek apa. Tapi ring 17. Gitu. Velgnya juga oke sih bentuknya. Sudah menandakan hybrid. Ada gini-giniannya nice sih. Lalu gua nggak tahu ada regenerative braking apa enggak. Nih rame banget yang lihat guys. Kita agak susah ngeliat ini. Nah ini guys bagian belakangnya, gue pindah mobil dulu karena tadi rame. Ini bagian belakangnya, jadi menurut gua desain bagian depan belakang so-so sih. Tuh. Gini aja, sederhana, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang apa ya. Ini ada tulisan jari, tidak ada yang clickbait kalau bahasa video YouTube ya, tidak ada yang clickbait, tidak ada yang menonjol gitu, normal aja. Ya ini belum elektrik. Ya, ini sama kayak tadi ya. Udah gitu aja sih. Ya ada apa namanya reflektor aja, reflektornya cukup gede nih. Ini reflektor sih, bukan lampu. Misalnya Tigo Cross CSA Hybrid. Kita coba masuk ke bagian dalam. Oke guys, ini dia dalamnya. Kita lihat dulu ya. Ininya ya nggak soft touch sih, cuma ada sedikit lo bisa pencet. Ada bahan yang bermain. Lalu pegangan handle begini. Oh, di sini ada alarm sih kayaknya tuh. Dan airbagnya ada 7 di sini. Gila ya. Airbagnya ada 7 dan kayak gini lah bentuknya. Kita coba masuk, kita duduk ya. Ya.
Oke, gitu. Bukan mobil yang sangat nyaman banget enggak, tetap masih berasa crossover-nya tetap berasa seperti HRV juga. Tapi bahan joknya ini kulit kayaknya sintetis kulitnya, tapi cukup enak, tidak bikin panas gitu ya. Dan handle armrestnya, ini armrest beneran guys, ngegantung tuh dia ngegantung, jadi kita beneran disuruh gini dan kita bisa taruh cup holder beneran gitu, proper ini. Apa lagi? Udah, kalau dari bagian gua ngeliat posisi duduk kayak gini, kita nggak bisa lihat jalan nih karena ini jok depannya cukup tinggi, dan ya kita seneng sih, mungkin kita duduk kita bisa lihat orang di depan tuh, speedometernya digital, kita bisa lihat viewnya enak banget, dan ada sunroof juga gitu, walaupun nggak kebagian sampai belakang, tapi ya kita tetap bisa lihat lah sedikit-sedikit. Udah, sisanya ini lampu tuh, lampu baca udah, dan ini AC di sini digital nih guys. Ntar gua nggak tahu nyata. Oh, ada Type C. Yang lainnya gimana om, yang belakang ya om? Indikatornya oke, gitu aja. Pocket udah. Kalau kita duduk gelap ya, kalau kita duduk kayak gini lah. Oke sih, ini duduk gue males banget ya. Kalau gue duduk bener juga cukup enak gitu ya. Ini tersangga dengan baik semuanya. Punggung, walaupun kakinya belum, kakinya ada nyisa sedikit ya, pahanya kegantung. Udah gitu aja. Kita coba ke bagian depan. Oke guys, ini bagian depannya layout ya. Ya joknya armrestnya sama kayak yang di belakang. Bisa bermain sedikit, dibilang soft touch banget juga enggak. Speaker TPM-an ya, Tigo. Lalu, nah ini dia joknya udah elektrik, gila, cakep ya. Ini bener-bener HRV killer, gokil ini. Dan kalau kita duduk, ini gua nggak tahu udah disetting apa belum, tapi duduk standar sih menurut gue ini udah cukup enak melihatnya. Kita bisa lihat posisi setirnya enak, dan ini ya cukup mahal nih bahan ini men. Terus ya udah, ada tulisan Cherry di sini, semuanya tombol-tombol. Ini apa ya, view dari speedometernya digital semua, nyambung sampai ke sini gitu, ini nyambung. Lalu untuk AC tetap ada tombol-tombol, tapi di sini ada nih, gila keren. Jadi ini dipisah nih sama di atas. Biasanya mobil Cina AC-nya di sini juga nih settingannya, tapi ini di bawah dia kasih layar lagi, keren banget men. Terus dan ini ya terpisah ya, kanan kiri ya kayaknya ya, kanan kiri terpisah, dan ini enak banget itu. Jadi kalau gue pegang, gue genggam, gue pegang dan gue nyetir begini, gue posisi tangan begini nih, enak banget itu. Dan walaupun sunroofnya kecil, tapi sunroofnya cukup enak, kita lihat ya tuh. Ini juga enak semua. Ini lampu baca gitu ya, cukup mewah, cukup enak. Ini kalau posisi gue males, kalau gue kalau gue beneran posisi ini ada ketinggian juga, ngatur tuh, ada ngatur ketinggian belakang depan. Udah, apalagi ini ya, ini gue nggak tahu nih, di bawah ada pencetatan lagi ya, ini untuk pengaturan spion nih. So kita lihat di sini driving assistance. Bentar ya, gimana ngeliatnya ya? Pokoknya gini, dia punya ADAS. Oh ini dia. Ini macam-macam, dan dia punya ADAS, ada 17 ADAS. ADASnya 17 nih. Lebih lengkap dari Fronx, karena Fronx tuh ada 12, ini ada 17. Dan harganya se-Fronx, tapi output mesin, output power, airbag. Ini gila, ini airbag ada 7 men. Gila loh. 1, 2, 3 sebelah kiri, berarti 4 belakang. Ini airbagnya ada 7, gila men. Dan harganya 319 juta. Ini gokil sih. Walaupun kalau menurut gue untuk tampilan, kesimpulan gue nih men, untuk tampilan dia cukup sederhana. Bagian eksterior, bagian bumper, bagian fender, itu semuanya normal aja, biasa. Tapi begitu lo masuk ke dalam, nah lo lupa tuh bagian depannya yang sederhana itu. Dalamnya cukup oke, cukup bagus, cukup menyenangkan gitu. So segitu aja
segitu aja video gue dari Suka Nyetir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini banyak banget yang lihat, gue bingung. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Kita keliling lagi ya di Gias ya. Kita lihat mobil-mobil yang cukup mind blowing, cukup ya menggetarkan pasar lah istilahnya. Karena biasanya kan selama ini Jepang lagi memimpin terus, tapi belakangan ini mobil-mobil Cina mulai mengganggu, mulai apa ya, mulai ada ya mencoba lah mengganggu peringkat gitu. Kita lihat lagi mobil lain yang cukup bisa merebut pasar. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Bye.